Nah aku kan ayo lah aku pengen mosok kok aku yang tadinya ngopi nggak jelas di pondok tuh bisa kayak santri malam. Kita diskusi bener-bener betul ya nggak? Kita santri malam nggak nih? Ngopi tiap malam. Ngopi tiap malam. Mulai jam berapa? Ya kayak sekarang. Nah sekarang kebetulan kayak podcast ini malam. iya benar. Jam berapa? Jam 1. Nggak apa. Jadi gitu, jadi ada pembahasan yang benar-benar bermanfaat gitu loh kalau menurut saya. Jadi nggak yang kongko main game nggak jelas gitu yang. Tapi jangan salah mas, sekarang main game menghasilkan uang. Oh, zaman sekarang. Sekarang. Oh, zaman dulu Nah nggak. itu kan tadi katanya harus balance antara dunia dan akhirat. Betul. Ngaji juga, main game juga bro. Gimana? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini podcast pertama di Pondok Pesantren As-Sodiqiyah. Banyak usulan-usulan nama banyak, tapi yang saat ini kita pakai yaitu podcast As-Sodiqiyah. Nah. Tepuk tangan dong. Mantap. Podcast As-Sodiqiyah ya. Di depan saya udah ada bintang tamu yang kebetulan beliau juga santri di Pondok Pesantren As-Sodiqiyah. Ya walaupun statusnya alumni tapi yang namanya santri tetap santri. Nggak ada istilahnya bekas santri, nggak ada ya mas ya? Ada. Di depan saya sudah ada Bos Famek, alumni Pondok Pesantren As-Sodiqiyah. Dan juga Ustadz Anas, SPD Eshum double degree mas. Beliau juga santri yang kebetulan sekarang masih stay di pondok sekaligus mengajar di SMP IT As-Sodiqiyah di Madinya juga ya mas ya. Yes. Nah jadi banyak pertanyaan dari orang tua itu masalah santri nih mas ya, masalah santri. Banyak pertanyaan ketika mereka itu sudah punya anak dan umurnya semisal mencapai 10 tahun. Nah banyak pertanyaan itu kira-kira sebaiknya mondok atau sekolah. Nah ini seru nih, mondok atau sekolah atau mondok sambil sekolah atau sekolah sambil mondok. Nah itu yang akan jadi pembahasan kita malam ini ya. Jadi kira-kira Bos Famek dulu nih, Bos Famek ini punya pandangan nggak antara mondok atau sekolah atau mondok? Jadi punya pandangan nggak sebaiknya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang di acara perdana podcast ya namanya. Podcast. Ini perdana banget ya ini. Perdana banget. Dan alhamdulillah saya mumpung di Semarang. Ya. Jadi saya nyempetin datang ya. Semoga ini bisa berjalan terus ya. Jauh-jauh dari Jakarta ya. Cuma buat podcast. Betul. Jauh-jauh dari Jakarta cuma buat podcast. Diundang Mas Puji dan Mas Vina. Alhamdulillah. Saya ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Kan tuan rumahnya sampean. Oh iya. Ya kan? Diundang Kang Puji dan Kang Vina untuk ayo Mas kita podcast. Oh boleh, nggak apa-apa. Ini khusus buat As-Sodiqiyah karena saya santri As-Sodiqiyah. Jadi pandangan saya sendiri pribadi ya. Iya. Itu mondok dan sekolah itu sebenarnya luar biasa sekali. Pandangan saya itu kenapa di situ kita diajarin tentang fikih, tentang akhlakul karimah. Jadi tentang keagamaan yang lebih mendalam di pondok itu. Nah, kemudian untuk ilmu sosialnya, nah itu yang di sekolah, yang kita pelajarin di sekolah. Jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat itu apa namanya? Terpadu. Iya, terpadu. Maksudnya
itu ada gitu loh. Kadang-kadang di saat kita di sekolah nih, ada temen nih ngajakin ya, Ya. bos, main bos. Ah, mau ngaji ntar sore, nah mainnya kemana dulu, bermanfaat nggak dan lain sebagainya nggak. Nah itu kita masih bisa filter nih, filter mana yang bagus, mana yang benar ya. Nah itu saya pribadi ya, Iya. saya pribadi gitu. Tapi saat non sewu lagi libur lah, kata Dinia libur ataupun lagi nggak ngaji, katakanlah sosial, kita juga perlu sosial. Kan ada yang namanya itu hablum minallah dan hablum minanas, betul? Betul. Nah, kita harus sesuai kan. Maksudnya kita harus sejalan gitu loh. Seimbang lah ya. Seimbang. Maka dari itu kita nggak boleh yang namanya tuh cuma ninggalin dunia, cuma mikirin akhirat dengan ngaji ya bagus, cuman adalah sosialnya gitu. Nah, menurut saya itu sangat luar biasa. Kalau besok saya kalau Ya, udah anak. punya anak, udah punya bapak ibu. Maksudnya udah jadi bapak ibu maksudnya. Kalau punya udah. Oh, punya udah lah ya. Maksudnya jadi bapak ibu kelak. Udah mulai takdir nih. Pribadi saya itu anak saya akan saya pondokan. Wajib ya. Wajib saya pondokan karena di situ akan tahu, anak itu akan tahu, kayak seperti saya pribadi dulu yang saya notabene nggak kenal yang namanya pondokan, susah. Ya nggak susah sih, ilmu agama masuk, cuman nggak sedalam di pondok gitu loh, nggak sedetail di pondok gitu loh. Ada yang namanya nahwu sorob ya kan. Nahwu sorob. Iya. Itu identik banget sih itu sama santri. Nah betul, makanya itu. Terus kalau di pondok itu kalau yang namanya diskusi bareng-bareng Basul Masail, nah itu luar biasa sekali sebenarnya. Itu pemikiran-pemikiran itu atau yang apa namanya acara-acara itu tuh sangat bagus sekali gitu. Maka dari itu saya pingin besok anak saya pondokkan, jadi biar tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maksudnya di situ tuh akan tahu. Sebelum kamu mengetahui keburukan, kamu harus tahu kebaikannya dulu. Yeah. Menurut saya pribadi gitu. Ya. Terus kalau buat Ustadz Anas gimana? Mondok atau sekolah? Tapi saya udah bisa nebak sih, jawabannya pasti wajib mondok. Karena beliau juga mondok itu kira-kira udah 10 tahun. 10 tahun. Oh, Lebih kayaknya. belum tentu. Masya Allah. Hah? Belum tentu. Belum tentu. Enggak, Milih sekolah berarti ini. Saya belum tentu mengatakan wajib mondok. Oh iya, coba gimana. Tapi memang kalau kita melihat era zaman hari ini, ya kan, dan ada penelitian juga menurut saya bahwa orang tua termasuk dan masyarakat Pemikir kalau ini. Jadi di era 20 tahun ke bawah itu masih ada spirit untuk mondok. Spirit untuk mondok. Spirit perjuangan ya. Perjuangan untuk menimba ilmu, dan itu benar-benar murni. Ya, kita coba melihat di era-era zamannya para ulama-ulama Indonesia, terutama zaman era dulu, di mana orang dan anaknya itu bisa satu pemikiran dan sepihak untuk mondok. Iya kan? Iya betul. Hari ini kan beda dan banyak problem. Saya mondok itu bukan apa namanya, bukan keinginan pribadi dulu, iya kan? Keinginan orang tua. Keinginan orang tua. Kemudian masuk di pondok, baru punya ada niatan untuk mondok. Jadi niat mondok itu ternyata tidak diawali waktu sebelum mondok. Boleh juga. Iya. Tapi malah kalau versi saya itu niat mondok itu waktu berada di pondok. Iya. Ada loh ya orang yang di dalam pondok itu belum menjadi santri. Atau niatnya belum mondok. Jadi kayak belum betah gitu atau gimana? Enggak, cara niatnya, cara berpikirnya, secara atau batin lah ya. secara belum nyatu batin. dengan pondok. Contoh gini, saya sebagai seorang santri dan sekaligus mahasiswa, tapi apa namanya, cenderung hati saya itu selalu di kampus, sibuk di organisasi dan lain sebagainya. Walaupun wujud saya itu tidurnya itu di pondok, tapi secara ruh itu belum menyentuh ruh pondok. Nah, ini yang perlu kita kaji, harus bisa memadukan dan meyakinkan masyarakat
bahwa mondok dan sekolah itu memang harus serelevan, harus Sejalan. harmoni, harus ada satu kesatuan. Iya. Nah, ini kita meyakinkan biar ada anggapan di era masyarakat modern bahwa seperti yang dikatakan oleh Ustadz Fahmi, ya kan? Bos Fahmi. Jadi dunia memang penting, ya kan? Dan akhirat pun nggak boleh ditinggalkan, atau dunia pun nggak boleh ditinggalkan. Begitu, Ustadz. Betul Kang Anas. Jadi Begitu, Ustaz. antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Harus seimbang. Atau kita pilih salah satu. Oh, nggak boleh. Seimbang. Harus seimbang. Jadi kalau kita murni, yang namanya murni santri doang dan hidup di hari ini itu belum cukup. Iya, misalkan saya tiap hari sebagai santri tidak kuliah, tidak sekolah, hanya mengkaji kitab, saya tidak mengecualikan ya. Kalau memang itu terjadi di era hari ini, orang buta dengan teknologi, globalisasi, industri dan lain sebagainya, itu ketika nanti keluar dari pesantren, orang ini akan kasihan. Iya kan? Terkucilkan. Karena agama itu tidak mengingkari juga perubahan zaman. Dan salah satu perubahan zaman itu adalah era globalisasi. Nah, maksud saya, santri itu pun juga harus menyentuh juga dengan era globalisasi. Artinya, dia paham ilmu agama, dia paham fikih, tapi dia tidak buta dengan era hari ini atau era modern yang 4.0 kan? Milenial gitu ya, Milenial, iya. 4.0. Jadi saya kalau katanya siapa itu Albert Marcuse atau siapa itu? Iya. Jadi hari ini itu orang modern punya 2 dimensi. Iya, kalau digabungkan dalam diskusi ini 2 dimensi seperti tadi, dimensi dunia ada dimensi akhirat. Gusmus pun juga menegaskan itu kan, spiritual sosial itu loh. Spiritual sosial. Nah, satunya apa itu? Itu kan 2 hal yang memang harus dipelajari juga. Nah, kalau bicara tentang santri dan sekolah, memang hari ini nggak boleh diingkari. Iya. Tapi kalau kita hidup di era 20-an ke bawah dan sampai seterusnya, kita santri-santri doang nggak apa-apa. Iya kan? Kalau sekarang mondok sambil sekolah, mondok wajib, sekolah wajib. Mondok wajib, sekolah wajib. Iya. Atau kuliah wajib, mondok wajib. Nah, itu ada di Asotikia. Asotikia sudah memfasilitasi itu semuanya. Betul. Mau kuliah di MTS ada, SMP ada, SD ada. Oh, di sini mah lengkap. SD lengkap. ada. Dari SD, SMP, SMK ada. SMK. Jadi di sini bukan SMA tapi SMK. Kejurusan kalau SMK. Ya. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Asotikia. Oke. Nanti kedepannya juga ada Madhat Ali, ada farmasi, ada stikers lengkap pokoknya. Ini buat nanti anaknya putra putrinya Ustadz Fahmi pun juga wajib mondok dan sekolah di Asotikia. Ya, insya Allah. Amin. Harusnya memang begitu. Iya. Supaya silaturahmi terjaga. Pasti harus seperti itu. Tapi kita bertanya lagi, hari ini santri itu sudah mempraksiskan itu belum? Ya kan? Kadang kita mikir juga begini, kita menjadi santri itu belum murni juga menjadi santri loh ya. Ya kan? Maksudnya gimana? Tadi kan sudah saya singgung, tinggalnya di pesantren. Pondok, ya kan? Kesibukannya di kampus. Ya. Dan lain sebagainya, kebutuhan pokok material di pesantren. Tapi secara keseluruhan baik itu hati dan pikiran itu belum menyatu di pesantren. Artinya walaupun dia wujudnya di pesantren, tapi isi dalam dirinya itu bukan di dalam pesantren. Masih di luar. Tadi saya mengatakan apa? Niatnya walaupun dia sudah masuk di pesantren, niatnya itu belum menjadi santri. Atau niatnya belum mau menyantri, artinya dia belum menjadi santri, kan begitu. Walaupun dia di pondok. Ini bukan menyinggung siapa-siapa lo ya. Ya. Nah, itu kan, itu ada problem sendiri diri seorang santri, ya kan.
Yang kedua, di aspek yang namanya sekolah itu pun ada problem juga, iya kan? Lalu kita bisa menggabungkan enggak dua variabel ini biar menjadi satu kesatuan yang enggak bisa dipisahkan, kan begitu Kak, diskusi hari ini kan. Biar apa namanya, berjalan seiring dua yang itu harmonis. Oke, baik. Iya kan, enggak maju satu atau enggak ke belakang yang satu, tapi berjalan seimbang, seiring, iya, saling mendukung. Tapi kan kita pemikiran hari ini, dunia juga dunia, iya kan, sekolah sendiri, pesantren sendiri, oh enggak bisa kan, karena dunia atau yang mungkin kita menyebutnya sains lah ya, yang itu dipelajari di sekolah atau di mahasiswa, itu kan harus menyatu dengan dunia pesantren. Atau dunia pesantren yang basisnya itu agama bisa menyatu dengan dunia akademisi, kan begitu ya. Nah, nanti kita baru memukul rata bahwa wajib mondok dan wajib sekolah atau wajib kuliah gitu. Betul. Nah, ini nanti bisa disambung oleh Kang Fahmi. Nah, maaf Kang, tadi kan niatnya mondok berarti setelah ada di pondok pesantren. Ada juga yang kayak begitu. Ada juga. Termasuk saya dulu. Kalau saya pribadi dulu, saya itu pernah, ya ini pengalaman saya pribadi. Itu dulu saya emang mau niat mondok itu sejak kuliah. Jadi emang dari diri saya sendiri. Karena saya sadar, gitu loh. Maksudnya saya itu selama ini tuh, mohon maaf, nakal dalam artian nakal tuh sering nggak jelas gitu loh, katakanlah. Sering nggak jelas tuh gini. Saya main gitu, saya main sama teman-teman kayak malam tanpa gitu, arah dan tujuan. Iya, ngopi gitu. Tapi nggak ada pembahasan yang dibahas. Katakanlah kayak ngobrolin apa kek, besok mau ngapain kek atau gimana. Itu nggak ada, kayak ya udah nongkrong itu aja, main game. Tapi saya ngelihat teman saya pondok, pribadi saya langsung nyoba tersentuh. Justru karena saya pribadi pengen mondok gitu. Ternyata setelah di pondok itu luar biasa sekali. Pengaruhnya luar biasa sekali dari pribadi saya, dan ilmu yang ada di pondok itu enggak semata-mata setelah kita, mohon maaf ya, enggak keluar ya, maksudnya setelah kita ke dunia yang benar-benar dunia, maksudnya setelah kita kerja, setelah kita lulus dari kerjaan, itu ke bawah gitu loh. Jadi kayak contoh kecil aja lah, perjalanan jauh, nah bisa dijamak gitu kan. Ada yang awam banget nih, katakanlah nggak tahu gimana sih jamak. Nah itu masih ilmu pondok kan masih kepake itu, maksudnya ya itu kepake terus dalam kehidupan sehari-hari, kepake. Kayak diajarin kita itu kayak unggah-ungguh di kitab apa itu namanya, Ta'limul Muta'alim itu kan juga ada bagaimana kita ke orang tua ya kan, perilaku kita bagaimana seperti itu. Jadi emang kebawa terus Kang Anas. Tapi saya heran juga, bukan heran sih, saya tuh gimana yang niatnya emang dari orang tua terus udah pondok. Nah itu kalau menurut Kang Anas sendiri, yang tadi bilangnya Kang Anas, saya niatnya kalau udah di pondok, nah itu gimana gitu loh. Tadinya itu gimana, emang enggak kon bapak kowe kok gitu, karena kayak itu kejauhannya kayak gitu loh. Bola aku yo tak ngene wae sak karepku dhewe lah ngono. Nah aku kan lah aku pengen mosok kok aku yang tadinya ngopi nggak jelas di pondok tuh bisa kayak santri malam, kita diskusi benar-benar betul ya nggak? Kita santri malam nggak nih? Ngopi tiap malam mulai jam berapa? Ya kayak sekarang. Nah sekarang kebetulan podcast ini malam. Iya benar. Jam berapa? Jam 1. Nggak apa. Jadi gitu, jadi ada pembahasan yang benar-benar bermanfaat gitu loh kalau menurut saya. Jadi nggak yang kongko main game nggak jelas gitu yang. Tapi jangan salah Mas, sekarang main game menghasilkan uang. Zaman sekarang. Zaman dulu nggak. Nah itu kan tadi katanya harus balance antara dunia dan akhirat. Betul. Ngaji juga, main game juga berarti. Gimana? Ya.
Artinya nggak begitu, artinya nggak begitu. Ya, Ya kita tahu lah apa yang mesti harus kita lakukan dan apa yang mesti tidak kita lakukan, ya kan? Kalau game itu kan sudah levelnya anak-anak. Enggak. Kebetulan di sini juga ada santri mahasiswa. Alfian, tahu Alfian? Alfian, ya. Nah, dia itu kan santri. Hmm. Ngaji juga, ngegame juga. Kemarin kebetulan habis juara ini game FF. Free Fire ya. Nah, itu kan juga sebuah prestasi kan, Mas. Maaf, Free Fire-nya bisa ditit gitu. Oh iya, bisa. Mohon maaf, nggak ada ininya, apa namanya? Nggak di endorse kita. Nah, ya. Dia main game. Setelah itu juara, ikut turnamen, juara. Nah, itu kan kalau di era sekarang mungkin kan kayak gitu bisa jadi prestasi di dunia e-sport. E-sport. Nah, ya. itu juga sekarang mulai diperhatikan oleh presiden kita kan. Masalah e-sport itu. Gimana? Ya nggak apa-apa lah kalau asalkan tahu batas. Yang apa Nah, namanya? Itu Yang itu penting yang tahu paling batasan. penting itu. Yes, tahu batas. Kalau kita nggak tahu batas merokok ini kan kita juga kacau kan. Betul. Artinya apa? Oke lah kita ngegame. Tahu batas yang pertama yang ucapkan saya tadi, kenapa kok level anak-anak? Ada masanya orang itu apa namanya sibuk di dunia ngegame. Saya SMP, SMA master PS dulu. Master PS ya? Yes. Oh, sama berarti kan saya. Tapi PSN enggak lah. Dulu ada santri tua namanya Gen Heri, teman viral saya, rebutan cewek dulu. Oh, rebutan aja sama Kang Iri ya? Iya. Kang Dia Iri ya? dulu di sini itu masternya bola, game. Iya, puasa-puasa saya diajak, nggak pernah mau. Tiba-tiba malam tertentu saya mau. Waktu itu saya apa namanya cup itu kan, champion itu, ketemu sama Kang Heri ini. Saya bantai 2-0. Wah. Serius? 2-0. Serius? Kebetulan Iya. rivalnya sampai ada Mas ya. Iya, betul. Milanisti sama Juventini. Ya. Ya. Ya, waktu saya itu dulu saya pakai apa lupa itu. Nah, itu ada masnya sendiri. Oke lah kita level SMP, SMA kita sibuk ngegame. Mungkin di level itu kita belum bisa apa namanya menentukan batas waktu atau tempat. SMP saya sering bolos ngegame, SMA sering bolos ngegame. Tapi ketika sudah di level SMA dan selanjutnya atau backgroundnya itu pesantren, tapi kok kebiasaan ngegame ini masih membabi buta di dalam dirinya, ini kan kacau. Jauh. Apalagi tadi menyebutkan prestasi pesantren ngegame. Ini kalau memperingati Hari Nasional Santri kan lucu, nggak boleh begitu, apa namanya, oke lah kayak begitu. Tapi kan ada yang lebih substansial daripada itu. Substansial. Prestasi dalam membaca kitab, oke, boleh diacungi jempol. Prestasi dalam mengistimbat hukum atau menemukan apa namanya istihad hukum baru, good. Atau dia ketika selesai mampu apa namanya membuat buku tentang hukum, tentang balangkoh, tentang ilmu alat dan lain sebagainya. Ini kan prestasi, ya kan? Maksudnya prestasi yang demikian ini yang mesti harus diperhatikan oleh santri atau oleh pesantren. Kalau misalkan ngegame ini, ya saya nggak mengingkari. Tapi Mengikuti zaman lah. Ya, Ya. itu hanya mengikuti zaman. Tapi kita nggak boleh apa namanya terbengkalai di situ atau teralienasi di situ. Kayak katanya Sayyid Hussein Nasr kan begitu. Manusia modern itu kan dia melek hari ini, tapi kan dia lupa dengan dirinya. Seperti tadi, dia santri, dia mahasiswa, lupa dengan dua-duanya itu. Akhirnya dia sibuk di game itu. Lalu pertanyaannya, ngegame itu untuk apa? Apakah untuk mengembangkan dirinya atau untuk meningkatkan nilai kemanusiaannya? Kan belum tentu juga. Kalau kita bandingkan antara positif dan negatif, pasti banyak yang negatifnya. Kalau dunia ngegame. Kalau untuk mendapatkan uang gimana, Kang? Saya kan tidak ngomong nggak boleh. Nggak boleh. Sah-sah saja. Tapi kan ada batasnya. Ada batasnya, kan betul. begitu kan. Nah, tapi ada yang jauh lebih substansial dari itu. Betul. Ya kan? Ya namanya santri kan prestasinya. Prestasi. Kalau ngegame kejauhan lah antara santri dan ngegame. Jauh.
antara santri dan gamers kan berjauhan. Jauh. Iya. Cuman kalau di pondok itu pasti ada batasannya. Ada. Jadi pasti dia tahu batasannya kapan saat dia itu berhenti, kapan saat dia tuh mulai lagi. Itu kayak gitu. Tadi menarik itu, menyinggung santri malam. Hmm. Itu boleh diceritakan sedikit, Kang Fahmi. Jadi kita itu memang butuh menghidupkan malam untuk menyibukkan diri, mengembangkan pengetahuan dengan diskusi. Dan itu dulu pernah terjadi di pondok pesantren Asodikia. Iya. Jadi pelopornya dulu termasuk Kang Fahmi, Pak Eko dan lain sebagainya. Teman-teman itu waktu itu selesai ngaji itu sudah gelar kopi, diskusi sampai subuh. Ya. Nah, kita coba menumbuhkan spirit literasi itu. Ya kan? Nah, ini tugasnya Kang Fahmi nih untuk menumbuhkan itu.